Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita ada di hari Rabu. Wow, luar biasa penyertaan Tuhan ya. Kita ada di pertengahan minggu ini. Saudara, hari ini saya ingin meneruskan apa yang sedang kita bahas. Kita sedang membahas beberapa ayat dari Amsal pasal yang ke-12. Saudara, ada banyak ayat sebenarnya di dalam pasal ini yang bisa kita pelajari. Saya hanya pilih beberapa ayat saja. Saya sudah membaca kitab Amsal ini berkali-kali, saya nggak tahu berapa kali, karena setiap hari membaca satu pasal sesuai dengan tanggalnya. Tapi yang ajaib adalah setiap kali terulang di ayat yang sama atau di pasal yang sama, selalu ada saja hal-hal yang baru yang Tuhan sampaikan. Itulah luar biasanya firman Allah dalam kehidupan kita. Saudara, kita sering berjumpa juga. Kemarin kita belajar orang-orang yang merasa diri mereka bisa bertahan dengan hidup dalam kefasikan. Nah, hari ini kita juga akan belajar bagaimana orang-orang yang di sekeliling kita. Pasti kita pernah ketemu dengan orang-orang yang punya banyak sekali mimpi dalam hidup mereka. Ya, dulu pernah ada guru waktu saya masih SMA. Ya, ada guru di sekolah saya, guru sosiologi, berkata seperti ini: kalau kita hanya duduk di rumah kita dan kita berkata, saya akan keluar, saya akan membajak tanah, saya akan menanam, dan saya akan menuai, tapi kita tidak beranjak dari kursi kita, maka perkataan kita tadi, impian kita tadi tidak akan pernah terlaksana. Itu hanya akan menjadi mimpi kita dan tidak akan pernah terrealisasi. Tapi saudara, ketika kita mempunyai satu mimpi, satu cita-cita, kemudian kita mengambil tindakan untuk melakukannya, sekecil apapun yang kita lakukan, tapi kalau kita melakukannya dengan segenap hati, ketekunan, dan takut akan Tuhan, menyandarkan seluruhnya kepada Tuhan, maka kita pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Demikian yang dikatakan dalam Amsal pasal yang ke-11, Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, siapa mengejarkan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Saudara, orang yang hanya memikirkan sesuatu yang sia-sia ini berbicara tentang apa yang ada di dunia ini. Saudara, Salomo yang menulis kitab Amsal, dia juga menulis kitab Ratapan. Kitab Pengkhotbah, Salomo menulis bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Dalam kitab Pengkhotbah, Salomo berkata, aku telah melihat semua yang dikerjakan manusia, anak manusia, di bawah matahari ini, di bawah kolong langit ini, dan segala sesuatu adalah kesia-siaan. Saudara, Salomo yang mengatakan hal ini bukan orang yang tidak punya apa-apa. Firman Tuhan jelas berkata, selama bumi ini ada, tidak pernah akan ada orang yang lebih kaya dari Salomo. Salomo ini kayanya luar biasa. Dia punya segala sesuatu, bukan cuma harta, tapi juga kepuasan ya dalam kerajaan, dalam pemerintahannya. Dia menikmati semua yang baik ketika ada sebagai raja. Dia berkata segala sesuatu adalah kesia-siaan. Nah saudara, orang yang hanya memikirkan hal-hal yang sia-sia, orang yang hanya memikirkan hal-hal yang untuk memuaskan dirinya sendiri, hal-hal yang hanya untuk menyenangkan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadinya sendiri, apalagi ambisi-ambisinya sendiri, orang seperti itu dalam Alkitab, ayat yang kita baca tadi, dikatakan orang yang tidak berakal budi. Karena saudara, di akhir zaman ini, bahkan dari sejak zaman Raja Salomo, dia telah melihat ada banyak orang yang didrive oleh keinginan-keinginan mereka, dan akhirnya karena mereka malas untuk melakukan sesuatu, mereka memperdaya orang lain, mereka mencari keuntungan dari orang lain, dan mereka bermimpi mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Dan Salomo berkata, orang yang seperti itu orang yang tidak berakal budi, karena sampai kapan mereka akan berlaku seperti itu. Tapi orang yang mengerjakan tanahnya, orang yang bertindak untuk melakukan sesuatu, mereka akan memakan hasil yang baik dari pekerjaannya. Saudara, kita warga kerajaan Allah, kita umat yang diberkati Tuhan. Saya mengajak setiap kita, mari jangan habiskan waktu kita untuk memikirkan hal-hal yang sia-sia. Jangan habiskan energi kita untuk memikirkan hal-hal yang hanya dari dunia ini. Karena dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi yang kekal itu, mari kita mengejarnya. Mari kita kejar sesuatu yang bersifat kekal, yaitu kebenaran,
yang telah diberikan dalam hidup kita, mari kita terus mengejar kebenaran itu, mengenal kebenaran itu dengan segenap hati kita. Kita mengerjakan tanah kita, mengerjakan tanah berbicara tentang usaha yang sedang kita lakukan, atau pekerjaan di mana kita ditempatkan, atau pelayanan di mana kita dipercayakan. Mari kita kerjakan dengan segenap hati. Saudara, urusan memberkati, mencukupkan apa yang kita butuhkan, itu urusan Tuhan kita. Kolose 2 ayat yang ke-23 di sana berkata, lakukanlah segala sesuatu bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan, karena dari Tuhanlah kita menerima upah dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mungkin salah memberikan upah kalau kita mengerjakan dengan segenap hati. Saudara, Bapa yang di dunia saja tahu memberi yang baik, apalagi Bapa yang di sorga. Kalau kita melihat Tuhan kita, Dia adalah Allah yang setia. Dia berjanji bahwa setiap hamba-hamba yang melakukan pekerjaannya pasti mendapatkan upah. Nah, persoalannya kita melihat pekerjaan kita melihat apa di mana kita beraktivitas sebagai aktivitas biasa atau sebagai pelayanan. Kalau kita melihat kantor kita adalah tempat pelayanan kita, kalau kita melihat keluarga adalah tempat pelayanan kita, maka sekalipun kita mungkin ada di kantor setiap hari atau kita work from home setiap hari, sebenarnya kita tidak sedang bekerja untuk perusahaan. Kita sedang melayani Tuhan dalam tempat pekerjaan kita. Luar biasa Tuhan kita, saudara. Oleh sebab itu, mari kerjakanlah semua yang Tuhan percayakan bagi kita dengan segenap hati. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Dia Tuhan yang setia, yang tahu bagaimana caranya memberkati kita. Dia tahu bagaimana caranya mencukupi segala kebutuhan kita. Bahkan Dia tahu caranya bagaimana membuat kita berkelimpahan dalam segala yang baik. Tuhan Yesus memberkati.